Semuanya secara tidak sadar dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi dari kita merasa seolah-olah kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Misalnya nih, buat jurusan yang kita mau ambil, buat kuliah, atau buat jenis pekerjaan yang akan kita pilih, semuanya secara tidak sadar dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi dari orang tua, atau keluarga, atau lingkungan kita. Misalnya secara tidak sadar, orang tua kita dari dulu mengatakan, bapak atau ibu harap kamu bisa jadi ASN misalnya, atau kamu bisa bekerja di perusahaan yang itu tuh, atau kamu bisa bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta atau di BUMN yang terkenal. Atau kita pernah dikasih tahu atau sering dikasih tahu, kalau kuliah nanti ambil jurusan ini ya, yang bagus tuh jurusan ini ya, yang prospeknya oke tuh jurusan itu ya. Dan akhirnya secara tidak sadar, sugesti itu sering ada dalam pikiran kita, sampai akhirnya secara tidak sadar itulah yang kita jadikan sebagai standar hidup itu sukses atau enggak. Terus kalau misalnya kita nggak memenuhi standar itu, kita kemudian merasa bahwa kita gagal. Padahal definisi gagal itu kita sendiri juga yang bikin gitu. Dan proses membuat definisi itu nggak sebentar juga gitu. Itu adalah proses yang ditanamkan dari dulu secara nggak sadar ke diri kita. Jadi kita sendirilah bisa mengurai atau memaknakan ulang standar-standar yang selama ini secara tidak sadar sebenarnya itulah yang menekan kita gitu. Jadi kadang kita ngerasa tertekan dengan harapan orang tua, atau harapan society, atau harapan keluarga besar yang itu sudah menjelma menjadi harapan kita sendiri atau ekspektasi kita sendiri akan perjalanan hidup kita. Padahal sebenarnya perjalanan hidup kita ini tuh bukan sepenuhnya kontrol kita kan, bukan juga sepenuhnya kontrol orang tua atau keluarga besar kita. Perjalanan hidup kita itu kepengaturan dari Allah, dari Tuhan kita gitu. Jadi ada sebuah kekuatan yang mengontrol itu semua. Dan akhirnya kita juga merasa gagal karena hal tersebut. Dan akhirnya kita merasa gagal karena standar-standar yang ada atau kita hayati dari harapan dari orang tua atau keluarga besar atau society pada diri kita. Padahal kita bisa memilih sebenarnya untuk tidak memakai standar itu. Tapi untuk bisa memilih, kita harus menemukan dulu standar pribadi kita apa gitu. Jadi standar apa yang sebenarnya sukses menurut saya, dan saya akan memutuskan hal-hal di kehidupan saya berdasarkan standar tersebut gitu. Kalau menurut aku pribadi, ketika kita udah dewasa, saat itulah sebenarnya kita mencari standar-standar, dan kita mungkin menemukan ada standar-standar yang kita udah bawa selama ini. Misalnya, saya harus masuk di jurusan yang oke, jurusan terbaik di fakultas terbaik juga, atau di universitas tertentu yang udah kita cap sebagai simbol kesuksesan. Kemudian lulus dari situ, lulusnya harus tepat waktu dengan IPK tertentu yang sudah kita standarkan. Bukan berarti standar itu nggak bagus. Terus setelah lulus kita harus bekerja di perusahaan tertentu atau menjadi ASN atau menjadi PNS gitu ya. Kemudian ketika kita nggak memasuki pekerjaan itu atau jurusan itu atau kampus itu, maka kita merasa gagal. Nah, ketika dibentrokan kayak gitu, ternyata nih standar-standar kita nggak ketemu nih dengan perjalanan hidup kita. Maka yang perlu kita renungi kembali adalah standar-standar yang kita bikin itu. Bukan menyalahkan diri kita, bukan menyalahkan pencapaian-pencapaian kita, atau justru bukan juga menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam membentuk ekspektasi kita atau standar kesuksesan kita. Karena ekspektasi setiap orang atau harapan setiap orang adalah tanggung jawabnya pribadi. Kalau ada orang tua kita mentransfer harapannya kepada anaknya, yaitu sah saja gitu. Dan ketika misalnya harapan orang tua, misalnya orang tua pengen kita kuliah di jurusan tertentu, di kampus tertentu, atau orang tua pengen kita bekerja di bidang tertentu atau di suatu lembaga tertentu yang kita nggak bisa penuhi, ada yang mungkin kita dari awal udah merasa bahwa saya mungkin nggak akan memenuhi itu karena saya punya goals lain. Kalau teman-teman misalnya punya goals lain, tapi ada juga yang kita nggak tahu goals kita apa, akhirnya kita berusaha untuk meet the standard gitu. Jadi kita berusaha untuk
untuk memenuhi ekspektasi atau harapan dari orang tua, tapi ketika gagal akhirnya kita merasa menjadi anak yang mengecewakan orang tua, menjadi anak yang tidak bisa memenuhi harapan orang tua, tidak membuat orang tua bahagia. Nah, hal-hal ini yang perlu kita urai lagi. Bener nggak sih? Kebahagiaan orang tua kita hanya kalau kita memenuhi standarnya mereka. Kalaupun iya, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu berdamai dengan ekspektasi orang tua. Kalau misalnya nih kita udah berusaha untuk dapetin pekerjaan sesuai dengan ekspektasi orang tua, atau untuk dapetin jurusan atau kampus yang sesuai dengan ekspektasi atau harapan orang tua, tapi kita nggak bisa, atau kita gagal, atau kita nggak lulus. Maka hal yang pertama kita perlu renungkan adalah bagaimana kita membuat keputusan itu berdasarkan pertimbangan pribadi kita. Misalnya nih, kalaupun kita memutuskan untuk oke, saya pengen memenuhi ekspektasi orang tua saya, dan konsekuensinya adalah mungkin kamu menomorduakan misalnya passion kamu dan lain-lain sebagainya. Tapi itu adalah konsekuensi. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan itu pasti ada konsekuensinya. Jangan sampai kita mengambil keputusan A, tapi pengen orang lain ngerti karena kita nggak mau menghadapi konsekuensi itu. Misalnya gini, kita nggak suka dengan jurusan yang dipilihkan oleh orang tua kita, atau kita nggak suka dengan pekerjaan yang menurut orang tua kita tuh yang terbaik gitu. Kita kalau bisa kerja di bidang tersebut, tapi kita nggak suka. Misalnya kita punya passion lain, atau kita punya minat pekerjaan di perusahaan lain atau bidang lain. Nah, tapi nih kita tetap berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang tua dengan kerja di perusahaan tersebut, tapi kita stres sendiri gitu. Atau sebaliknya, kita stres sendiri kemudian nyalahin banyak hal. Kita nyalahin orang tua saya sih dulu memaksa saya. Ada sebenarnya itu ada ruang di mana kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Atau sebaliknya nih, ketika kita nggak memenuhi standar orang tua, bukan karena nggak mau, tapi mungkin kita punya pilihan lain, atau memang karena kita nggak lulus di pilihan yang diinginkan oleh orang tua. Ketika kita sudah memilih jalur yang berbeda dengan orang tua, maka konsekuensinya adalah mungkin kita akan sering melihat ekspresi misalnya, atau melihat kata-kata yang secara tidak sadar orang tua kita berikan kepada kita sebagai bentuk hal yang kita lakukan sekarang itu belum sesuai dengan harapan mereka. Akhirnya kita melihat itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Misal kalau orang kecewa, ya mungkin wajar jadinya kalau mereka secara tidak sadar sering mengulang itu gitu. Tapi yang merupakan tanggung jawab kita adalah kita menerima konsekuensi itu gitu. Kadang yang menjadi persoalan adalah kita udah memilih apa yang jadi passion kita, yang itu kebetulan atau yang itu ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua kita terhadap diri kita. Dan yang terjadi, kita nggak menerima kejadian itu. Kita tidak menerima bahwa orang tua kita mungkin nggak suka dengan pilihan kita. Jadinya kita terus menerus secara tidak sadar meminta orang tua kita mengerti dengan pilihan kita, meminta society mengerti dengan pilihan kita, atau meminta keluarga besar kita mengerti dengan pilihan kita. Padahal ya mungkin aja kita yang harus mengerti dengan ekspektasi mereka gitu. Jadi lebih aman untuk kita, oh ternyata mereka berekspektasi A, tapi aku memilih dengan sadar, aku memilih B. Jadi mungkin itu juga butuh proses untuk mereka menerima pilihanku, termasuk aku juga butuh proses menerima konsekuensi-konsekuensi dari pilihanku. Jadi hal yang perlu kita tekankan adalah bagaimana proses penerimaan kita itu sendiri terhadap segala konsekuensi yang datang dari pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita. Dan ekspektasi seseorang adalah tanggung jawab dari orang itu sendiri. Ekspektasi kita adalah tanggung jawab kita, ekspektasi orang lain adalah tanggung jawab orang lain. Bagaimana ketika itu rasanya sudah sulit banget, mungkin kita selama ini berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain tanpa kita tahu sebenarnya ekspektasi kita apa. Atau bisa jadi selama ini kita belum cukup berani mengambil keputusan dalam hidup kita beserta konsekuensinya. Bahwa setiap keputusan itu ada konsekuensinya loh. Jadi nggak cuma tentang keputusan itu, tapi juga ada konsekuensi yang menyertai keputusan itu. Jadi buat teman-teman yang merasa ada di lingkungan yang toksik, merasa
capek banget secara psikologis karena harus mengikuti tuntutan-tuntutan di luar sana, di luar diri kamu, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mengenali value kita sendiri dan meyakini bahwa di setiap perjalanan hidup kita itu ada andil kita terhadap kehidupan yang kita jalani sekarang. Jadi putuskan hal-hal dalam hidupmu on your opinion dan nikmati hidupmu beserta konsekuensinya. Jadi apapun yang kita pilih itu sebenarnya akan ada konsekuensinya. Gitu aja di video kali ini, semoga membantu. Dadah.